Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Hari ini adalah sidang untuk penyerahan bukti, dan itu dilakukan oleh Mbak Imbong dan pengacaranya. Saya tidak menyangka bahwa ternyata Paula Verhoeven pun hadir. Kehadiran Paula Verhoeven ingin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Mbak Imbong itu tidak benar. Dan memang bukti-bukti yang diserahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak memiliki relevansi dengan tudingan terkait dengan perselingkuhan. Mari kita lihat bagaimana kondisi ketika ada di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan disorot juga kedatangan atau kehadiran Mbak Imbong serta Paula Verhoeven, dan tentu saja penjelasan dari sang pengacara berikut ini. Itu buku ya, kebanyakan itu bukti elektronik. Nah, bukti elektronik itu memang kita nilai ya, apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan terkait. Itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu mengatakan bahwa untuk adanya perpindahan data pribadi dari satu device, ya, ada satu alat, itu harus dengan persetujuan, konsep. Apa itu konsepnya? Itu ada indikator. Bang, bisa dikatakan berarti Paula ini di Ayo, sampai jalan mas, yuk. Ayo mbak, terus mbak. Udah mundur sampai jalan. Wah, pelan-pelan. Ayo, sampai jalan terus, belakangnya tuh. Baik, jangan dulu. Tunggu, mas, tunggu. Jangan buru-buru. Tahan dulu ini. Ini harus malah tabrakan sama yang depan dulu. Tahan dulu, tabrakan sama yang depan. Tahan dulu. Kenapa sih bang kalau datang bang? Iya, ketemunya mau ngomong apa sih Bapak ya? Yo. Salah satunya mungkin yang bisa. Ini ada handphone sama depannya. Bang, handphonenya bang, handphone jangan tinggi-tinggi, jangan diulang handphonenya. Kemarin kayaknya Mas Bayu dulu nih. Pelan-pelan weh. Ya, Yo, awas. Ditarain bang sama itu Mas Bayu yang juga perselingkuhan bener nggak? Samatin udah. Berarti puas ya bang ya? Napas dulu bang nih, enak nih bang. Ngobrol dulu bentar, ngobrol gitu. Mas Bayu.
Ayo, awas, kasih lihat. Ini bilang lega kalau ada apa-apa gimana, Mak? Awas ya, bisa. Gimana kata Ula? Maaf ya. Ini dia yang itu. Maaf ya. Maaf ya. Tahan dulu ya. Ayo, udah. Belum, Mit. Awas. Ya, awas bawahnya. Oke, wawancara. Biar adem. Op. Woi, sabar. Masuk depan. Sinta mana Sinta? Oh, ini. Sinta mana? Mundur. Sinta. Kameramennya munduran. Jadi dapat bisa. Ada kepala gua. Guys, dah? Iya. Oke, kalau seperti apa? Depan. Ini tangan dulu. Ya Pak. Udah pencet aja dulu. Nah. Ya Bang. Silakan Bang. Tadi kayaknya agak terasa alot Bang. Jadi begini ya, mungkin kami bisa cerita terkait dengan prosedural aja dulu ya. Iya Bang. Nah, jadi yang pengen kita mau bilang pada saat ini bahwa satu, ini yang namanya kami ini pengen mengajak teman-teman untuk shifting ya, bahwa kalau misalnya info-info ini lebih bagaimana ke depan itu ada namanya public awareness atau pendidikan hukum lah ya kepada masyarakat. Ya. Jadi dengan begini ke depan masyarakat ketika mengalami hal yang sama terkait dengan permasalahan hukum, terutama bagi perempuan gitu ya, itu bisa mendapatkan informasi secara hukum. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan kami menginginkan agar permasalahan ini tidak berdampak pada anak-anak. Nah, oleh sebab itu makanya hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan sosial dan keluarga dan lain-lain karena itu kami tidak akan ungkapkan. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kami ingin mengatakan bahwa dalam pendidikan kepada masyarakat atau pendidikan publik itu sebenarnya harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki membentuk rumah tangga itu ada namanya hubungan binari. Hubungan binari itu adalah hubungan yang saling menguntungkan, hubungan saling mengisi, bukan hubungan yang saling mendominasi. Nah, itu dikatakan sebagai gender balance atau keseimbangan gender antara perempuan dan anak-anak. Istri itu sebagai anggota keluarga, dia itu harus ada semacam akses pendapat-pendapat dan macam-macam. Dengan demikian maka yang namanya perempuan itu berhak mendapatkan apa yang dia inginkan sebagai seorang ibu.
Jadi itu sih sebenarnya yang kita katakan pertama soal kepentingan terkait anak yang memiliki beberapa indikator gitu ya, baik itu indikator ekonomis, psikologis, dan kemudian juga indikator terkait dengan bagaimana kebutuhan dari anak. Jadi the best interest of the child sebenarnya itu ada beberapa indikator. Nah, jadi indikator-indikator itu yang kami pegang agar anak-anak itu tidak bingung, anak-anak tidak memahami ada permasalahan dari orang tuanya. Itu yang sangat penting juga. Dan kemudian yang kedua yang saya bilang tadi itu terkait dengan ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Karena kadang-kadang di Indonesia ini kan masih tercipta semacam patriarki patron. Ya. Nah ini yang pengen dicoba untuk diubah ke depan agar yang namanya perempuan itu juga memiliki hak-hak. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait persidangan, ini kan sebenarnya persidangan pembuktian ya, baik itu pemeriksaan bukti dokumen maupun saksi-saksi. Nah terkait dengan kemarin itu sebenarnya ada jawab-jawab. Jawab-jawab itu dikatakan replik ya, jawaban dari eksepsi dari si pemohon kan. Dan kemarin pada hari Senin itu adalah jawaban terkait dengan replik atau dikatakan sebagai replik gitu kan. Nah di situ kita sudah utarakan masing-masing. Ya esensinya kita ingin katakan bahwa pada prinsipnya bahwa itu tidak ada yang memang mengatakan di situ tidak ada terbukti apa-apa atau tidak mengatakan bisa dikatakan pada saat ini kami menolak dalil-dalil mereka semua. Ya kalau misalnya kami menilai bahwa tidak ada apa yang dituduhkan oleh si penggugat atau si pemohon, baik dari A sampai Z, kan? Walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu makanya di dalam jawaban sudah katakan. Nah, tadi kami lebih berdiskusi secara mendalam untuk bagaimana kepentingan terbaik bagi anak-anak. Nah, apa itu kepentingan terbaik bagi anak-anak? Bagaimana saat anak-anak itu memahami bahwa ibu dan ayahnya itu ada. Ibu dan ayahnya itu ada untuk kepentingan anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya itu bisa merasakan kasih sayang seorang ayah, bagaimana mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Sentuhan seorang ayah itu relatif akan berbeda dengan sentuhan seorang ibu. Ibu akan mengajarkan emosional. Ayah itu akan mengajarkan tentang bagaimana berpikir secara rasional. Nah itu yang kita ingin dudukkan sebenarnya. Dengan demikian itu ada waktu-waktu yang seimbang. Itu sih intinya di beberapa bukti dari dilakukan oleh pemohon dari Pak. Itu kebanyakan itu bukti elektronik. Nah bukti elektronik itu memang kita nilai gitu ya. Apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan pertama, itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu mengatakan bahwa untuk adanya perpindahan data pribadi dari suatu device, ada satu alat, itu harus dengan persetujuan konsep. Apa itu konsepnya? Itu ada indikator-indikator. Bang, bisa dikatakan berarti bahwa ini dibatasi ketemu sama anak gitu ya Bang, sama bapak. Asal mungkin ada menyimpulkan ini. Bang, dari berarti Saya akan jawab dulu soal bukti ya. Biar jawab. Nah, jadi dalam soal bukti itu makanya kita mengatakan bahwa itu harus ada semacam konsep, itu harus ada persetujuan, dan itu menjadi suatu hal penting. Dan apabila ada pelanggaran itu terobservasi pelanggaran hukum seperti dalam Undang-Undang Data Pribadi maupun di dalam Undang-Undang Nomor ITE ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir itu kan 1/2024. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, gitu kan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya. Itu berurutan, itu nggak ada dihapus ya, tetapi itu saling memperbaiki antara Undang-Undang yang 2008, 2016, dan 2024. Itu
kira-kira. Baik undang-undang perlindungan pribadi dan undang-undang ITE. Gitu kan. Nah, jadi secara substansi terkait dengan persidangan, terkait dengan bukti itu yang kita dalilkan sebenarnya. Tapi itu kita lihat nanti perkembangan seperti apa ya di dalam dinamika persidangan. Nah, dinamika persidangan itu berbeda ya di luar ya, karena kan kami itu pemerintah sudah tertutup. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya kita masih berdinamika. Bang, Berarti ada bantahan berarti Bang, bisa dari dikatakan yang Martin Bang dari sini Bang. rekaman. Ya, sekarang begini, saya mengambil saya lihat lah handphone Pak. Kamera Bang. Nah, kalau misalnya saya lihat isi chat Pak Kapal Sujanto gimana? Setuju nggak? Bang, kan itu kan pertanyaannya gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya setuju, nah itu pertanyaan selanjutnya itu kan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu. Jadi Pak itu aja sih sebenarnya gitu kan. Itu makanya muncul yang namanya hak privasi. Hak privasi itu sebenarnya right to be let alone. Teman-teman gitu kan, teman-teman sebenarnya ngambil gambar saya, motret saya itu sudah saya. Itu merasa terlindungi hak sebenarnya. Gitu kan. Yang pada intinya itu harus ada konsep. Ketika orang tidak merasa nyaman terkait dengan itu tidak boleh gitu kan. Apalagi ini isi dalam handphone gitu kan, maksudnya juga mungkin nggak mau kan gitu kan. Nah itu dinamakan sebagai hak privasi atau right to be let alone. Itu prinsip dasarnya gitu. Itu terkait dengan nyaman. Bang, ini kan tadi sempat katakan katanya ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Apakah ini juga ada hubungannya sama pembatasan waktu untuk bertemu sama anak, Pak? Sehingga Paula ini kayak menuntut untuk tidak ada batasan gitu untuk bertemu sama anak. Ya, itu kan soal pembatasan itu tidak menjadi dan tidak ada apa-apa juga gitu kan. Walaupun pada saat ini yang berkembang ya itu ada bukti dan macam-macam. Kami punya bukti, kan? Dan itu yang kami akan presentasikan di persidangan. Oke, Bang, Paula kapan terakhir ketemu sama anak Bang? Itu kan kayak nggak siap ya untuk bercerita dari bayi. Nah, sedangkan sekarang kayak sudah lebih menerima, sudah lebih siap gitu Bang, dan bahkan ingin meminta hak asuh anak untuk jatuh ke tangan dia. Seperti apa Bang? Apa dia sudah mulai damai dengan keadaan atau seperti apa Bang? Mbak kan punya anak ya? Kan gitu ya. Kalau Mbak punya anak, gitu kan, apa akan berdamai dengan keadaan? Kan nggak juga. Tapi kan sebenarnya lebih kepada bagaimana ini bisa diselesaikan baik-baik. Nah, kan jadi sebagaimana saya sependapat dengan sang pengacara tadi bahwa tidak ada satupun bukti yang memiliki relevansi. Semuanya hanya bukti-bukti tertulis, yaitu hal biasa. Tetapi bukti terkait dengan tudingan adanya perselingkuhan tidak ada sama sekali. Silakan, bagaimana Anda menilainya? Semoga bermanfaat.